memenuhi tugas UAS Fisika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinta Maulidia Anjuskita dengan NIM 10117240773. Selanjutnya, kenalkan, nama saya Kamalia Najwa dengan NIM 1011724032. perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro dengan NIM 1011724045. Perkenalkan, nama saya Sonadi Aziz dengan NIM 1011724023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Yahya NIM 1011324084. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Safaat NIM 1011424053. Baik, sekian dari perkenalan kami. Kita akan membahas yang pertama di slide selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu mencerminkan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu benda. Karakteristik suhu itu ditandai dengan diukur dalam skala tertentu seperti Celsius dengan simbolnya C, titik beku air 0 derajat Celcius, titik didih air 100 derajat Celcius. Itu contohnya. Kemudian ditandai dengan Fahrenheit, simbolnya adalah F. Contohnya titik beku air 30 derajat Fahrenheit, titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Kemudian ada namanya Kelvin. Kelvin ditandai dengan K. Skala absolut, titik 0 absolut adalah 0K. Kemudian pengukurannya menggunakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Selanjutnya untuk kalor. Kalor itu sendiri adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah hingga tercapai keseimbangan termal. Karakteristik dari kalor sendiri satuannya adalah joule dan kalori atau kal. Jenis perpindahan kalor yaitu konduksi, perpindahan energi melalui kontak langsung, ada juga yang dinamakan konveksi, perpindahan energi melalui aliran fluida, gas atau cairan. Kemudian ada juga yang namanya radiasi, itu perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa media apapun. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh atau yang memengaruhi suhu dan kalor. Di sini saya akan membahas tentang penyebab dan pengaruh suhu dan kalor. Penyebab terjadinya suhu dan kalor yang pertama gerak partikel, yaitu suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik partikel-partikel dalam suatu benda, dan semakin cepat partikel bergerak, semakin tinggi suhu kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat perbedaan suhu. Yang kedua, perubahan wujud benda. Saat benda-benda mengalami perubahan wujud, misalnya es mencair menjadi air. Terus yang ketiga, reaksi kimia. Reaksi kimia seringkali disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Terus yang keempat, perubahan suhu. Kalor yang ditambahkan pada suatu benda akan meningkat suhunya, sedangkan kalor yang dilepas akan menurunkan suhunya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu, yang pertama jumlah kalor yang masuk atau keluar dari suatu benda. Yang kedua, massa, semakin besar massa benda semakin stabil suhunya. Yang ketiga, kapasitas kalor, kemampuan benda menyerap atau melepaskan kalor. Yang keempat, konduktivitas termal, kemampuan benda menghantarkan kalor. Yang kelima, radiasi, pengaruh radiasi matahari atau sumber lain. Yang keenam, tekanan, perubahan tekanan dapat mempengaruhi suhu. Yang ketujuh, ketinggian, suhu turun sering kenaikan ketinggian. Yang ke-8, kelembapan udara mempengaruhi suhu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kalor. Yang pertama, perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar kalor yang berpindah. Yang kedua, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin besar kalor yang berpindah. Yang ketiga, waktu. Semakin lama waktu,
semakin besar kalor yang berpindah. Yang keempat, konduktivitas thermal, kemampuan benda menghantarkan kalor. Yang keenam, jenis bahan mempengaruhi kapasitas kalor dan konduktivitas thermal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan hubungan suhu dan kalor. Perbedaan suhu dan kalor yang pertama terdapat pada definisinya. Definisi suhu, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Definisi kalor yakni energi yang berpindah akibat perbedaan suatu suhu antara dua benda. Yang kedua, perbedaan satuan. Satuan suhu derajat Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Satuan kalor, joule atau kalori. Yang ketiga, perbedaan alat pengukur. Alat pengukur suhu, termometer. Alat pengukur kalor menggunakan kalorimeter. Yang terakhir, perbedaan sifat. Sifat suhu merefleksikan energi kinetik rata-rata molekul dalam suatu benda. Sifat kalor, energi panas yang berpindah untuk mengubah suhu atau wujud zat. Hubungan antara suhu dan kalor. Yang pertama, kalor membuat perubahan suhu, yakni menambahkan atau melepaskan kalor pada suatu benda dapat menyebabkan perubahan suhu benda tersebut. Jika benda menerima kalor, suhunya naik. Jika benda melepaskan kalor, suhunya akan turun. Yang kedua, kesetimbangan termal. Ketika dua benda dengan suhu berbeda saling bersentuhan, kalor akan berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, hingga keduanya mencapai suhu yang sama. Yang ketiga, perubahan wujud zat. Kalor yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat dapat menyebabkan perubahan wujud, misalnya dari padat ke cair, mencair, atau dari cair ke gas, menguap, yang juga melibatkan perubahan suhu. Selanjutnya saya membahas tentang bagaimana suhu dan kalor bekerja di kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu diukur dalam satuan derajat Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Suhu mencerminkan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Semakin tinggi suhu, semakin cepat partikel-partikel tersebut bergerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: pengukuran suhu tubuh. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh normal manusia adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pemanasan ruangan. Pemanas ruangan digunakan untuk meningkatkan suhu di dalam rumah saat cuaca dingin. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga mencapai kesetimbangan termal. Satuan kalor adalah joule atau kalori. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: memasak. Ketika memasak, kalor berpindah dari kompor ke panci dan kemudian ke makanan sehingga makanan menjadi matang. Pendinginan. Kulkas bekerja dengan mengalirkan kalor dari dalam kulkas keluar sehingga suhu di dalam kulkas tetap rendah dan makanan tetap segar. Saya akan membahas pencarian permasalahan yang terjadi suhu dan kalor dan memberikan contoh di kehidupan nyata. Permasalahan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Suhu dan kalor merupakan konsep penting dalam fisika yang berhubungan dengan panas dan energi. Permasalahan terkait suhu dan kalor dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari skala mikro hingga makro. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dijumpai dan contohnya di kehidupan nyata. 1. Perpindahan kalor mempengaruhinya. Perpindahan kalor dapat menyebabkan perubahan suhu pada benda yang dampak pada berbagai aspek kehidupan. Contoh, memasak. Saat memasak, kalor
dari kompor berpindah ke panci dan kemudian ke makanan. Hal ini menyebabkan peningkat suhu makanan hingga matang. Pendingin. Proses pendingin minuman atau makanan melibatkan perpindahan kalor dari benda tersebut ke lingkungan sekitarnya. Contoh kedua, pemanasan global dan perubahan iklim. Peningkat suhu rata-rata bumi akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim dan sebagai dampak negatif. Contoh, kenaikan permukaan air laut. Pemasangan gelombang menyebabkan pencairan es di kutub dan Lester. Gelombang panas. Kedua, gelombang panas dan kekeringan. Peningkatan suhu gelombang menyebabkan gelombang panas yang lebih ekstrim dan lebih sering terjadi, yang berdampak pada kekeringan, kebakaran hutan, dan gagal panen. Baik, saya akan memberikan contoh persoalan mengenai suhu dan kalor. Berikut contoh soal ini. Jika Anda memiliki 2 kilo air pada suhu 20 derajat dan ingin menaikkan suhunya menjadi 80 derajat, berapa kalor diperlukan? Dengan kapasitas kalor jenis air adalah 4,2 kJ. Baik, rumusnya adalah massa kali kapasitas kalor kali perubahan suhu benda. Masanya 2 kilo dikali 4,2 dikali perubahan suhu benda 80 kurangi 20 jadi 60. 2 kali 4,2 kali 60 sama dengan 504 kJ. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Seorang siswa ingin memanaskan 500 gram air yang suhunya 25 derajat Celcius hingga mencapai 75 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4,2 kJ, berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut? Diketahui massa air 500 gram, jadikan kilo menjadi 0,5. Suhu awal 25 derajat, suhu akhir 75 derajat. Kapasitas kalor jenis air 4,2 kJ. Terus perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal 75 kurangi 25 sama dengan 50. Terus kita menggunakan rumus jumlah kalori yang diserap. Massa dikali kapasitas kalori jenis benda dikali perubahan suhu benda. Massa 0,5 dikali 4,2 dikali 50 menjadi 105 kJ. Dari penjelasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa suhu itu energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda, sedangkan untuk kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain dan dipengaruhi oleh suhu. Untuk suhu sendiri itu ditandai dengan Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan untuk kalor itu dipengaruhi oleh Joule. Dan untuk perbedaannya tadi juga cukup jelas ya. Untuk suhu ini sifatnya insentif, tidak bergantung pada ukuran suatu benda. Sedangkan untuk kalor ini bergantung pada ukuran suatu benda. Fungsi suhu sendiri itu mengukur energi kinetik rata-ratanya. Sedangkan kalor itu untuk mengukur energi yang pindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau salah kata dalam penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami berharap untuk guru pengampunya untuk memberikan masukan atau kritik atas kekurangan dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.